melakukan bedah. Ini digunakan untuk pasien general anestesia untuk biasa umum. Tapi ingat, pada saat pasien akan kita lakukan regional anestesi, ini juga harus dalam keadaan siap. Dan ini nanti tugas Anda, hari-hari harus ngecek kelengkapan, ya, diskoneksitas kalau ada cairan ini inhalasi harus, ini tugas Anda pokok. Tapi cek semua. Ya, anatomi dari mesin anestesi ini ada sumber gas. Ya, sumber gasnya kali ini bukan non sentral ya. Tapi pada saat Anda praktek di rumah sakit mana hampir sebagian nanti sentral. Ya, oksigen sentral, N2 sentral, suction sentral, mesin penyedot itu. Nanti di dinding atau mungkin di apa namanya? Ya, perangkat ya yang gantung itu. Nah, untuk sumber oksigen, sumber gas itu masing-masing ada beda. Putih itu oksigen, ya. Tapi nanti di luar negeri beda lagi. Inggris, Amerika beda lagi. Kita konteks Indonesia, oksigen itu putih, N2 itu biru. Oke. Konektor, koneksi antara tabung atau mungkin di sumber sentral itu dengan ini tuh, ya, khusus. Jadi kalau ini saya pindah ke sini akan nyambung untuk safety-nya. Sementara ini ya sumber N2 kita masukkan di sini nggak akan nyambung, beda gitu ya. Ini buat alurnya berbeda nggak akan bisa, nggak akan tertukar gitu ya. Oke. Selain sumber ini juga ada di sini ada vaporizer. Namanya vaporizer, mesin penguap. Inhalasi agent yang bentuk cair itu dimasukkan di sini, diproses sedemikian rupa cairan itu menjadi gas yang membuat hipnotik tidur ya. Tergantung berapa nanti, MAC-nya berapa? Kalian sudah tahu MAC-nya? Minimal alveolar concentration sudah tahu? Sudah belum? Belum. Anda belum praktek untuk obat inhalasi? Berarti nanti Umi mana? Umi? Jadi yang berarti yang jadi MAC itu apa? MAC itu minimal alveolar concentration. Jadi rombongan ini belum praktek obat inhalasi ya? Untuk yang B1 sampun. B1 siapa? B5 dengan Pak Raja juga. Oh iya. Oh yang kemarin. Sudah tiga farmako. kemarin. Iya sudah pakai. Katanya belum kita ini. Yang B1 sudah. Yang sudah siapa? B1. Ya, yang B1 siapa? Lah wis kabeh kene. Inhalasi yang kemarin. Iya, inhalasi toh. Yang kemarin Rabu. Lah ditanya MAC kok enggak ngerti. Iya enggak, kemarin Rabu. Yang obatnya itu loh. Saya khawatir ya, begini Dik, saya itu bilang ya. Kuliah tatap muka aja begini. C-formula itu 1,8 ya. Jadi pada saat kita setel 1,8 dengan oksigen tanpa N2O, tanpa obat anti nyeri, ya, apapun itu, ada 100 tikus kita bius, yang 50 itu dijepit untuk merangsang nyeri itu dengan dijepit ekornya, 50 gerak, yang 5 tidak. Itu namanya MAC. MAC antara servo, ISO beda-beda. Itu ya. Tolonglah dibaca lagi. Kemudian mesin anestesi ini ada dial-dial ini namanya pengatur. Ini pengatur oksigen. Ini pengatur N2O, ini air. Air itu udara. Suatu saat kalau oksigen habis sama sekali dengan apa? Dengan alas apapun, maka yang kita bisa buat udara yang 12% untuk safety. Tapi hampir saya nggak pernah pakai ini ya. Karena backup oksigen banyak sekali, jadi nggak mungkin sampai 0 sama sekali nggak ada. Oke. Kemudian sirkuit, ya. Sirkuit itu, ini sirkuit ya, apa ya, tabung yang mengantarkan sumber gas, apakah itu N2O oksigen plus nanti kalau ini dibuka ya.
masuk ke sini keluar pasnya. Kemudian ini pengatur switch, ini ada gambarnya semua. Kalau gambarnya di sini berarti nanti on ventilator. Kalau saya taruh di sini gambar tangan berarti manual, kayak ini. Switchnya hanya tidak di sini saja, ada di sini. Ini ada gambarnya juga. Setiap switch angkat up agar mempermudah, tidak usah ngapal, itu ada gambar. Kalau gambarnya ini berarti nanti switchnya kita akan on ventilator dalam switch ini, kita switch kan pindah. Ini switch ini gambarnya, ini switch ini gambarnya di sini. Ya. Kalau manual, ini juga manual. Gitu. Kalau misalkan kita ingin ventilator, ini switchnya kita pindah ke gambar ini juga kita pindah ke gambar ini. Gitu. Oh iya. Kalau Anda pindah nggak bisa main. Oke. Ya. Mesin anestesi ini backupnya ke baterai, ya. Ada baterai. Nanti kalau mesin listrik mati, backupnya baterai, cuma hanya batas waktu, ya. Maka kenapa rumah sakit harus ada backup genset? Begitu PLN mati, dia akan di backup oleh hampir sebagian alat-alat medik untuk pasien itu dengan listrik. Mesin ventilator, mesin anestesi, bedside monitor. Ini masih mati, bagiannya menghidupkannya. Ini ada switch, 0. Ya, tunggu dulu. Kalau ini saya matikan, ini kita buka nggak bisa. Begitu kita buka, ini kita bisa buka oksigen. Kita tunggu dulu, ya. Oke. Kalau sudah begini, Anda lihat ini ada tanda semua itu. Jasanya biru berarti nggak pakai jas. Nah, standby. Standby Anda itu langsung cek. Ini sudah. Tinggal ngatur ini parameternya apa. Ini detail volume, ini respirasi rate, IE dan sebagainya. Ini PIP. PIP itu apa? PEEP juga ada baca. Tanya Mbak Gogol, PEEP. Langsung ketemu, jadi Anda belajar sebetulnya sangat mudah, sangat dimudahkan. Buka Safari, klik saja di PEP, udah ketemu itu apa? Akhir ekspirasi positif. TAEP, tekan akhir ekspirasi positif. Artinya apa? Jadi kalau pada saat kita nafas, inspirasi, terus ekspirasi. Pada saat dia ekspirasi, tahan, ya. Maka itu tujuannya untuk apa? Untuk menggembungkan, gitu ya, untuk meninggikan tekanan alveoli, sehingga oksigen banyak di situ, gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini sebelum ke ventilator, ini ventilator ini, ya. Nah, yang tidak kalah penting tadi Anda harus Hidup. Oke ya. Tadi sudah semuanya, ada cek semua ini, Bu. Ini Sevo, ini Victor Sevo. Secara ini Anda buka, mau isi, ini masukkan. Ini kepalanya ini beda-beda. Jadi kalau ini Anda masukkan tidak bisa. Tinggal masukkan aja sesuai dengan ini, Anda tekan dia akan masuk. Ya. Kemudian pada saat menutup hati-hati, harus betul-betul pas. Kalau tidak pas, bocor hati. Ya. Kalau di sini ada isoflurin, isinya itu ada yang konektornya langsung, ada yang pakai tali itu ya, ada pakai konektor. Oh, ini langsung. Ya. Oke. Nah, coba ini, Bang.
Umi coba ini mesinnya ke ya, coba cek itu bawa listrik ini ya. Setelah itu ada cek koneksitas. Jadi koneksitas ini setelah ini kan sudah tampung gitu. Ini oksigen 6 itu sesuai dengan menit volume ya. Menit volume itu apa rumusnya? Tidal volume kali RR, respiratory rate. Menit volume tidal volume itu berapa rumusnya? Per kilogram berat badan berapa cc? Ayo. 5 sampai 8 ya. Respirasi rate orang dewasa itu kira-kira 12 sampai 18, 12 sampai 16 range gitu. Jadi menit volumenya kira-kira 250 sampai 400. RR tadi 12 sampai 16. Maka menit volume atau fresh gas flow yang kita berikan pasien itu kira-kira 250 kali 12 3 liter sampai kira-kira 400 kali 16 6.400. Hampir biasanya itu orang dewasa itu 6 ya. Nah, bagaimana lihat koneksivitas. Jadi kalau terjadi koneksi ya kita tutup, kita ini berarti masih di sini switchnya. Kita pindah ke tangan. Ya. Cuman ini juga ada. Jadi kalau mau cek koneksi ada pol kan. Nah, kalau ini misalkan ini bocor, ini tidak bagus. Jadi kalau ini kita tutup, ya. Kalau ini lepas, gimana? Kenapa ini harus kita cek? Nanti pada saat pasien sudah diberikan obat pelumpuh otot, kalau terjadi koneksi, ini tidak bisa kembali, tidak bisa. Ya. Jadi kalau koneksinya bagus, begitu pasien dilumpuhkan kita masukkan, kita maskernya kepada pasien itu dia akan enak, itu ya. Oke. Jadi harus cek semua lubang-lubang ini harus betul-betul tertutup. Oke. Ya, sampai dia ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Sebelum lanjut. Ini hanya untuk nanti kalau pasien dengan spinal anestesi ya. Ini tidak nempel di sini, ini hanya dari sumber itu langsung ke sini. Tidak lewat masuk di sini ya. Yang ini lewat masuk. Ini untuk dorong ini. Cairan sepo dan sebagainya yang masuk di sini. Kalau tekanan rendah ya, nggak bisa dorong ini. Gimana? Kalau ini Anda lihat di sini. Kalau di hijau itu berarti bagus. Pada saat nanti sudah di bawah hijau, dia akan nggak mau mendorong ini. Ini perlu tekanan. Ini sudah mulai habis ya, N2O ini sudah di limit bawah. Oke, saya nggak bisa praktek ini gitu. Baik, dipakai problem ya. Belum, saya lanjut. Oke, baik. Ini kanister. Jadi ini yang namanya kanister itu karboadsorben. Karboadsorben itu apa? Pasien pada saat dibius dia kan mengeluarkan CO2, maka diserap di sini. Penanda ini masih berfungsi dengan bagus kalau warnanya pink. Kalau sudah berubah menjadi putih berarti nggak berfungsi. Ini harus segera diganti. Maka ini juga bagian dari tugas Anda ngecek, ya, putar, ganti itu. Ada ukurannya nggak Pak? Apa? Ada ukurannya nggak? Ya sekitar separuh sampai 3/4 lah. Ya, jangan perlu penuh ya. Yang penting warnanya harus ada. Kemudian ini mohon maaf ini Pak trouble lagi. Tadi dipakai bisa. Iya, tadi kasnya trouble sekarang mesinnya. Ya. Ini masih bisa. Ini bisa cuma di ventilator yang kan ini seperti standby Anda text standby text sini. Nah, kalau ingin nanti parameter yang Anda ubah di sini ketik. Ya, nanti menit volume, ini IE dan sebagainya. Saya nanti tinggal begitu nanti apa namanya
dasarnya putih, pinggirnya biru, itu artinya angka itu yang sudah kita setelkan ke pasien. Ya kan? Begitu kita ketik begini, dasarnya biru. Kalau dasarnya biru itu bisa kita ubah, naik turun. Menit volumenya tidak naik berapa, 400 jadi 500 atau 400 jadi 300, dan tinggal. Kalau mau mengubah misalkan apa RR di sini RR tek 12, Anda ingin ubah 14. Ya. Kalau dasarnya putih, pinggirnya biru, nanti kalau Anda klik itu, nah nanti dasarnya biru semua, tinggal ubah saja 12 dan 14. Ini kesana tambah, kesini turun, gitu aja. Ya, kemudian nanti ada parameter di sini, menit volumenya ada, tidal volumenya TVE ekspirasi ada, itu nanti ya. Oke. Nah, pada saat pasien sudah dibius, sudah diinduksi, sudah memastikan, ya, pasiennya lama operasinya, maka harus dibantu napas dengan mesin ini atau dengan manual. Bisa manual, bisa. Kalau manual Anda baca di sini gambar tangan, di sini ada gambar ini. Ya. Kalau mau pakai mesin itu Anda sesuai dipindah, ini dipindah. Sesuai dengan. Oke. Nah, nanti pada saat praktek Anda dilarang pakai ini, agar Anda bisa latihan. Ya. RR-nya kira-kira 12 kali, jadi setiap 5 detik Anda beri ventilasi dengan positif, sambil merasakan kira-kira yang saya masukkan ventilasi berapa cc akan kelihatan di sini nanti. Itu akan melatih Anda, oh kalau ini kira-kira 300, oh ini 400, itu harus betul dilatih. Ya, maka teman-teman Poltekes, teman-teman Unisa, saya larang kalau pasien operasi 2-3 jam dengan dilumpuhkan otot, dilarang pakai ini untuk latihan. Oke, ya. Nah, pada saat misalkan pasien tadi ya, ini kita misalkan 3 liter, 3 liter. Ini kan kelihatan di situ. Kenapa 3 sesuai dengan menit volume tadi atau fresh gas flow-nya diberikan. Menit volume itu hitungannya tidal volume kali RR. Rata-rata orang dewasa itu kita bisa 5 liter, bisa 2,5, bisa 3 ya. 50%. Yang tidak boleh itu ini di bawah oksigen di bawah 21%. Jadi kalau 6 itu boleh, ininya 2, ini 4, berarti kan berarti 30-60. Yang tidak boleh itu, ini 1, ini 5. Kalau ini 1, ini 5, berarti kan berapa ini? Kurang dari 20%, toh? Gitu. Tapi rata-rata 50. Ada juga karena N2O ini sangat toksik, ya. Analgetiknya bisa kita ganti obat yang lain. Apa? Narkotik. Ini kita nolkan, ya. Ini kita naikkan sesuai dengan fresh gas flow yang diinginkan, gitu ya. Nah, kenapa ini dikatakan safety? Kalau tadi saya 3 ya. Dulu pada saat belum safety, maunya mematikan N2O, saya matikan oksigen. Ini otomatis mati dia. Ya. Ini masih 0,1. Coba 1 liter. Itu. Kalau dulu pada saat belum safety, yang saya matikan, yang maunya kan matikan N2O, yang saya matikan oksigen, ini masih bertengkar di sini. Maka ini dikatakan mesin ini safety. Atau kalau misalkan Anda lupa, pasien sudah bius, sudah diberikan relaksan. Nah, karena harus kasih oksigen tuh, saya maunya hidupkan ini, yang saya hidupkan N2O, otomatis oksigennya akan naik ya. Nah, itu. Ini safety ini. Ya. Tapi setelah lihat, oh tidak bisa, ini persentasenya jauh, ini kita matikan, kita naikkan. Gitu. Ya. Oke. Ini penandanya itu di ujung ini ya.
Kalau yang ada yang bulat lagi itu di tengah. Jadi kalau di ujung atas itu artinya apa? Oksigennya 3 liter, N2O-nya 3 liter. Ini sampai 1 ya, bisa sampai 1. Karena kadang-kala nanti kalau kita pakai low flow, bukan 33, bukan 2, ini kadang-kadang cuma setengah, ya, ini setengah saja. Nah, jadi sangat efisien nih. Tapi ini harus stop semua di posisi 75, di buntu semua nih. Jadi muter mesin muter. Kalau ini kita buka, ada mesin, ada keluar, ada ke pasien, ada yang ke sini keluar. Ini kalau tidak, ini kalau kita ini tutup sama sekali. Ya. Nanti gantung pada saat kita nutup seberapa banyak itu nanti kita akan lihat di sini. Ya, nanti akan pasnya itu kira-kira di antara 5 sampai 10 ya. Ya, tergantung nanti. Jadi tekanan 5 sampai 10 cm H2O rata-rata. Kalau kita kan 75 ini tertutup sama sekali. Ini biasanya kita pakai dengan teknik low flow, setengah-setengah atau paling banter satu-satu. Ya, nah pengawasan harus betul. Ya. Kemudian apa? Pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Di atas itu tambal apa, Pak? Apa? Di atas itu tambal apa ya, Pak? Yang mana? Itu, Pak. Ini. Iya, Ini untuk ngatur ya. Jadi kalau misalkan tadi sini apa tadi? Apa? Tidak follow. Sayangnya nanti ya. Tidak follow. Ya kan di dalam 5 sampai 8 bagian perubatan. Ya. Kalau kita mau mengubah ini, ketik aja sih. Tuh. Misalnya 400. Kita mau mengubah 400 menjadi 500. Ketik sini, tak gitu. Baru kita naikkan 500. Kalau sudah ketik tes. Kalau Anda nggak tekan, ini kosong ini belum main ini. Yang Anda ubah tadi. Ya mau ubah T20 ini, mau ubah RR diketik di sini. Itu 12, ya ini 12. Anda mau ubah 14, ketik di sini, ketik ini naikkan. Ketik 14. 18. Berarti kunci. Kalau Anda belum tek gitu, jadi kalau masih latar belakang yang biru itu berarti Anda belum kunci. Itu mesin tidak merentah. Begitu Anda ubah dari 12 ya menjadi 14, dasarnya biru, Anda ketik tek, birunya hilang. Itu berarti sudah diperintah mesin ini RR-nya 14. Berubah dari 12 ke 14. Gimana ini? Ya, sayang itulah kenapa ya. Oke, tombol ini tuh untuk oksigen, ini untuk N2O. Oh, itu udara. Terus apa? Jadi komposisinya itu N2 oksigen itu selalu lebih tinggi daripada N2O, gitu kan? Dok? Minimal 50-50. Karena ini kan untuk nyeri. Ya, ini untuk oksigen. Biar karena obat ini N2O itu sangat hipoksik. Lalu dok, untuk tombol ini kapan digunakannya? Ini digunakan kalau oksigen habis sama sekali. Berarti nggak Ya, ini jarang. untuk backup saja. Tapi sejak tahun 92 saya nggak pernah menggunakan ini. Karena begitu mau habis, ini sudah bilang dia. Oh iya. Jadi kalau dia sudah di bawah tekanan, dia teriak dia. Wait gitu. Nah, dia di sumber ini si sweat yang tabungnya kosong, dia akan hidup lagi. Dan rumah sakit tentu tidak bisa, saya harus ada backup. Ini jarang, hampir 30 tahun saya nggak pernah menggunakan ini. Oksigen N2O, N2 tidak harus ya. N2 itu karena nyeri. Karena kadang-kadang ada pasien sangat sensitif. Ini 3 liter oksigen, 3 liter N2O langsung saturasi akan turun. Dan turun ini seperti sensitif, dimatikan. Ya, kalau ini dimatikan kan pasien nyeri. Maka pada saat kita hanya menggunakan oksigen, ya, maka analgetiknya tidak pakai ini karena pasien sensitif N2O, kita pakai opioid, fentanyl misalkan. Kalau di Surabaya nggak pernah pakai lagi,
Itu ya. Kalau kita hampir sebagian besar masih pakai. Berapa komposisinya? Yang jelas N2O tidak boleh lebih 80%. Di bawah itu 60%, 40% boleh, 50%, 50% boleh. Ya. 70%, 30%. Tapi nggak boleh 80-20. Hipoksik nanti. Karena udara yang kita hasilkan 21%. Ya. Jadi 75-25 lah yang paling bisa. Ini 75-25. Tapi harus diawasi betul. Rata-rata nanti 50%, 50% atau 60%, 40%. Apalagi? Apa? Coba. Ini apa? Ih, ke zoom. Ke zoom. Nanti dia kartu pengatur saja nih. Ini untuk keluar, ini untuk dalam. Ya. Oke. Ini kan pas itu dari sumber oksigen masuk di sini, gitu. Kemudian ini kan gambar. Ya. Jadi mesin itu oksigen dari itu masuk ke sini. Sini, masuk ke sini. Gitu. Pasien yang eksternal itu keluar sini, keluar sana. Ini kan ada. Ini katup, ya katup oksigen plus N2O plus ini menguap ini masuk ke pasien. Ini masuk ke pasien. Begitu masuk ke pasien dia ekstrim. Ya, ini kaitannya dengan apa? Pressure airway, tekanan jalan nafas. Jadi nanti kalau tekanan jalan nafas di atas 35 itu hati-hati, bisa pecah nanti. Normalnya berapa? 35 di bawah itu, ya? Oh, kalau minus nggak boleh dok? Mana enggak ada? 10 minus 20. Ya, itu kondisi tertentu saja. Rata-rata ya 10, 20. Keluar itu, ini dikeluarkan. Ini mestinya, ini sisa-sisa CO2, kemudian CO, N2 itu keluar ini harus dikeluarkan ke udara luar ya. Ini masih kepenting sisa. Ini lanjut. Ya, kita untuk memilih betul kalau enggak muter-muter nanti. Yang ngantuk, ya, perawatnya ngantuk. Karena ini kan bikin ngantuk. Tuh. Oke, apa lagi? Ya, silakan. Tadi kan disampaikan kalau N2O itu hipoksik, kalau kebanyakan bisa hipoksi. Ada tidak resiko lain selain hipoksi apabila N2O-nya berlebihan? Oke, yang tidak disukai itu N2 itu masuk ke jaring apa ya? Ke rongga-rongga di dalam tubuh kita. Jadi nanti N2 kita matikan, ini kita naikkan. Yang namanya denitrogenasi ya. Kemudian baru kita ekstubasi. Oke. Apalagi